Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi petunjuk, masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini kita bisa menjalankan program di sore hari di bulan Ramadan, yaitu Ar-Rauhatur Ramadaniyah, Rauhah di bulan Ramadan, mengulas kitab tasawuf, yang mana pada sore hari ini, pada program ini kita membaca daripada buah karya Al-Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Hidayatul Hidayah. Mari sekarang kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah masuk di dalam bab tentang ujub, kibir, dan fakhr, yaitu at-ta'adzum, sifat mengagungkan diri, ya, dari ujub, kibir, dan fakhr. Meskipun memiliki maknanya yang beda-beda, akan tetapi intinya, hakikatnya maknanya satu, yaitu at-ta'adzum, meninggi-ninggikan atau mengagungkan dirinya sendiri. Nah, ada kemarin kita sudah masuk. Kemudian lanjut, mutakabbiru huwallazi in wa'idha anifa wa in wa'adha anafa. Al-mutakabbir. Mutakabbir ini bentuk fa'il daripada takabbara yatakabbaru, sombong. Nah, al-mutakabbir, orang yang sombong, huwallazi in wa'idha anifa. Dia kalau misalkan diberi nasihat, dia akan menentang. Ini ciri-ciri orang yang sombong. Ciri-ciri orang yang sombong apa? Jika diberi nasihat, dia akan menentang. Wa in wa'adha anafa. Kalau misalkan dia memberi nasihat, pasti dia akan merendahkan orang. Ya, ciri-cirinya orang sombong apa? Kalau diberi nasihat, dia akan menentang. Tapi kalau memberi nasihat, dia akan melawan, akan merendahkan orang lain. Nah, ini ciri-cirinya orang yang sombong. Fakullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi ta'ala fahuwa mutakabbir. Intinya, siapapun daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang melihat atau yang memandang dirinya sendiri ini lebih baik daripada makhluk Allah yang lainnya, maka dia adalah orang yang sombong. Coba kita lihat di sini kalimatnya adalah min khalqillahi ta'ala. Dalam Al-Imam Al-Ghazali di sini mengatakan barang siapa orang yang merasa dirinya lebih baik daripada manusia yang lain. Tidak, bukan manusia, akan tetapi makhluk. Ya, jadi di sini bukan hanya manusia, akan tetapi makhluk. Hewan, ya, jin, ataupun makhluk-makhluk yang lainnya, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ya, kita tidak boleh merasa lebih baik, kita tidak boleh merasa lebih agung daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bal yanbaghi laka an ta'lam annal khaira man huwa khairun 'indallahi fi daril akhirah wa dzalika ghaibun. Ya, akan tetapi dianjurkan bagi kita semuanya harus tahu bahwasannya orang yang baik, ya, orang yang dianggap baik itu hanya orang yang hanya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang baik yang ada di dunia ini itu hanya yang murni, ya, yang hakikatnya orang yang baik itu hanya orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya orang yang baik di sisi manusia, yang dianggap baik oleh manusia, ada kalanya dia tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi meskipun orang itu tidak baik di sisi manusia, tapi dia baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dia adalah orang yang benar-benar baik. Ya, jadi penilaian yang sebenarnya adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya katakan bahwasanya segala amal manusia itu mesinnya dalam hati. Intinya adalah dalam hati. Allah melihat manusia tidak dari segi zahirnya, Allah melihat manusia dari hatinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bagaimana tubuh kita, bagaimana bagaimana perangai kita, bagaimana warna kulit kita, tinggi pendeknya kita, nggak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya zahirnya tidak dilihat, tapi hatinya, bagaimana hatinya dia melihat. Ya, makanya segala amal manusia ada kalanya orang bilang, orang ini pamer, wah orang ini sombong. Itu melihat manusia, karena manusia ada dari segi zahir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dari hatinya. Ada kalanya dilihat sama manusia, dia terlihat seperti orang yang riya, pamer, akan tetapi Allah tahu hatinya dia tidak pamer. Nah, berarti semuanya itu adalah barometernya. Semua yang menilai orang itu baik atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya, makanya kita tidak bisa menjudge, kita tidak bisa menghukumi manusia bahwasanya dia adalah buruk. Tidak bisa.
Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjudge dengan demikian. Naam. Ya, jadi begitu juga nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti penentuannya di mana? Di akhirat. Ya, penentuannya di mana? Di akhirat, dan itu tidak ada yang tahu satupun. Satupun tidak ada yang tahu. Itu adalah suatu hal yang gaib, suatu hal yang tidak tampak. Di akhirat saja nanti penentuannya orang ini baik atau tidak. Simple. Kalau baik dia akan dimasukkan surga, kalau buruk neraka, selesai. Sesimpel itu. Jadi penentuannya semuanya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Wa huwa mauqufun 'alal khatimah. Nanti ya, nanti penentuannya itu ada di saat di meninggalnya dia bagaimana? Penentuannya gimana? Makanya kita selalu berdoa, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar kita selalu mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu makanya kenapa kok ada ada salah satu kalam ulama kalau sallallahu al husnul khatimah. Selalu kalian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Karena percuma antum beramal sebanyak apapun di dunia, ya, apapun yang antum lakukan di dunia, tapi kalau ujung-ujungnya su'ul khatimah, banyak kisahnya para ulama ya. Ada beberapa kisah ulama yang pernah saya dengar, mereka masya Allah ilmunya luar biasa, soleh, bahkan banyak orang yang minta doa dengan orang tersebut. Ada beberapa hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di akhir hayatnya, sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bayangin. Apalagi kita yang ibadahnya pas-pasan. Bahkan ibadahnya nggak pernah sama sekali bahkan. Gitu mau berharap husnul khatimah. Ya, hakadha. Makanya selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Ya, karena setidaknya dengan kita selalu sering doa husnul khatimah, mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita, badan kita, di akhir hayat kita masih melakukan amal soleh. Ya. Nah, itu tergantung daripada kebiasaan kita. Tergantung. Itu biasanya patokannya yang cukup ampuh, yang cukup kuat adalah bagaimana melihat kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dia selalu melakukan amal soleh, insya Allah akhir hayatnya dia amal soleh. Cuman tetap sekali lagi itu tidak bisa menjadi patokan yang sangat kuat. Itu tadi contohnya ada ulama yang masya Allah ketika dia beberapa hal melakukan amal buruk, kok pas apesnya dia melakukan amal buruknya itu ketika akhir hayatnya. Nah, yang penting adalah kita ikhtiar, kita hidup ini, kita dominankan dalam diri kita, dalam hidup kita ini selalu melakukan amal soleh. Ya setidaknya seperti ini, majelis taklim. Jangan tinggalkan majelis taklim. Insya Allah yang akan menjadi benteng terkuat di akhir zaman ini, kalau antum masih suka hadir majelis taklim. Karena banyak ya orang-orang kafir zaman sekarang ini, yang mereka ingin menjauhkan orang-orang muslim dari agama. Maka intinya bagaimana? Jangan jauhi majelis agama. Jangan jauhi orang yang memiliki agama yang kuat. Jangan jauhi orang-orang yang soleh. Jangan jauhi orang-orang yang alim. Jangan jauhi majelis-majelisnya orang alim. Intinya itu aja sudah. Kalau kita kuat di akhir zaman seperti itu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hakata. Fa'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairika jahlun mahdun. Maka jika kamu memiliki keyakinan bahwasannya dalam dirimu ini lebih baik daripada orang lain, jahlun mahdun, maka itu adalah suatu bodoh yang murni. Dikatakan oleh Imam Ghazali, bodoh yang sangat bodoh sudah. Jahlun mahdun, ya, bodoh yang murni. Enggak ada pinter-pinternya ibaratnya. Ya, bodoh sekali orang yang seperti itu. Bal yanbaghi alla tanzura ila ahadin illa wa tara annahu khairun minka. Dan seharusnya dan wajib bagi seseorang melihat seseorang itu bahwasanya dia lebih baik daripada kita. Dia lebih baik daripada kita. Wa annal fadla lahu ala nafsik. Bahwasanya dia memiliki keutamaan daripada dirimu. Ya, dia memiliki keutamaan, dia memiliki kebaikan daripada kamu sendiri yang tidak memiliki kebaikan. Hakadha. Fa in ra'aita saghiran qulta hadza lam ya'sillaha ta'ala wa ana asaituh. Ini pernah saya sampaikan yang pernah saya sampaikan waktu bab-bab yang sebelumnya, yaitu bagaimana caranya agar kita ini bisa tawadhu. Ya, nah, memang karena kebalikan daripada sifat sombong ini apa? Tawadhu. Sebalikan daripada sifat sombong ini tawadhu. Berarti kita harus menjauhi sifat sombong dan harus kita memiliki sifat tawadhu. Tawadhu ini rendah hati. Bukan rendah diri ya, beda ya. Rendah diri ini dia merendah-rendahkan dirinya, ya, merendahkan dirinya enggak harus seperti itu. Yang penting hatinya yang rendah, merasa dirinya rendah dalam hatinya. Enggak perlu dia merendah-rendahkan diri di depan orang lain, enggak perlu. Ya, bukan berarti dia di depan orang lain, saya ini orangnya rendah, saya ini orangnya rendah. Ya, saya ini orangnya rendah, enggak perlu. Ya, intinya hatinya yang merasa rendah.
Intinya itu aja sudah. Nah, biasanya kalau hatinya sudah merasa rendah, maka anggota tubuhnya akan akan terpancar dalam dirinya bahwasanya dirinya ini adalah bukan orang yang sombong. Nah, ini salah satunya ada resep daripada Imam Al-Ghazali yang pernah saya sampaikan waktu itu, termasuk ini juga pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, resep-resep bagaimana kita menghadapi orang. Ya, karena kita manusia nggak mungkin nggak pernah ketemu sama orang. Pasti seumur hidup kita selalu berjumpa dengan orang, selalu bermuamalah dengan orang, selalu bergaul dengan orang. Maka di sini bagaimana jika kita bertemu dengan anak kecil, caranya biar kita tawadhu dengan anak kecil bagaimana? Hadza lam ya'sillah ta'ala wa ana asaitu. Caranya bagaimana? Ini anak kecil ini dia nggak pernah maksiat sama Allah Subhanahu wa taala, sedangkan saya lebih banyak maksiatnya daripada dia. Fala syakka annahu khairun minhu, maka udah nggak diragukan lagi, pasti dia lebih baik daripada saya. Bagaimana? Karena apa? Karena dia maksiatnya lebih sedikit daripada saya. Nah, wa in ra'aita kabiran, nah ini itu anak kecil tadi. Wa in ra'aita kabiran, kalau misalkan kamu melihat orang yang besar, orang yang dewasa, yang lebih besar daripada kamu, bagaimana yang harus kita katakan? Hadza wa qad abadallah ta'ala qabli, fala syakka annahu khairun minni. Ya, ini orang yang besar ini, orang yang lebih besar daripada saya ini, dia lebih banyak ibadahnya daripada saya. Karena apa? Karena dia lebih tua daripada saya, pasti ibadahnya lebih banyak daripada saya. Fala syakka annahu khairun minni, pasti dia lebih baik daripada saya. Karena apa? Ibadahnya lebih banyak. Pasti pahalanya lebih banyak. Nah, wa in kana aliman. Ini kalau kita ketemu sama orang yang alim. Gimana caranya biar kita bisa tawadhu sama orang yang alim? Hadza u'ti ma lam u'ta. Ini orang ini, ya, orang yang alim ini, dia diberi dengan apa yang Allah tidak beri kepada saya. Ya, dia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi saya belum diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya tawadhu sama orang yang alim. Wa balagha ma lam ablugh, dan dia telah mencapai derajat yang tinggi karena sebab ilmunya, sedangkan saya belum sampai ke derajat seperti orang tersebut. Nah, wa alima ma jahiltu fa kaifa akunu mithlah, dan dia mengetahui apa yang tidak saya ketahui. Terus bagaimana saya bisa menyerupai dia? Kalau misalkan gini, kita ada perasaan mau sombong sama orang yang alim. Ini yang perlu kita renungkan. Ya, dia mengetahui apa yang saya tidak ketahui. Terus dari sisi mananya saya mau menyamakan diri saya kepada beliau? Sedangkan beliau lebih banyak tahu daripada saya. Ini caranya tawadhu kepada orang yang alim. Wa in kana jahilan. Nah, ini penting. Bagaimana kalau kita ketemu sama orang yang bodoh? Bodoh sudah, terkenal dia orang yang bodoh sudah. Bagaimana caranya kita menghadapi biar bisa tawadhu sama orang yang bodoh? Bagaimana caranya? Hadza qad asallahu bi ana saituhu bi ilm. Ini penting. Bagaimana caranya? Ya, ini orang yang bodoh ini bisa jadi dia bermaksiat, tapi maksiatnya dia adalah karena kebodohannya dia. Sedangkan saya bermaksiat karena saya tahu. Paham ya? Apa bedanya bermaksiat karena kebodohan dan maksiat karena mengetahui? Jelas beda. Orang yang bermaksiat karena dia tidak tahu, misalkan ada orang yang minum minuman keras, sedangkan dia betul-betul tidak tahu bahwasanya minuman keras itu hukumnya haram. Ya, dia minuman keras, bisa jadi dia dapat dosa, tapi dosanya ringan. Karena apa? Karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu ilmunya, betul-betul nggak tahu loh ya, bukan pura-pura tidak tahu. Tapi dia betul-betul tidak tahu, sehingga apa? Sehingga dia bisa jadi mendapatkan dosa, dosanya ringan. Ataupun bisa jadi dia nggak dapat dosa, karena dia dapat keringanan. Nah, tapi kalau saya tahu bahwasanya minuman keras itu haram. Tapi kenapa sampai sekarang saya masih minum minuman keras? Ini caranya tawadhu sama orang yang bodoh. Ya, bisa jadi kalau orang bodoh melakukan kesalahan karena dia bodoh. Ya, karena ketidaktahuannya, ya berarti dosanya lebih sedikit daripada saya. Ya, fa hujjatullahi alayya akad. Pasti nanti di hari kiamat yang paling banyak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah saya. Karena saya bermaksiat padahal saya sudah tahu. Ya, sedangkan orang yang bodoh ini dia tidak tahu. Ada di dalam Matan Zubat disebutkan. Matan Zubat ini karangannya Imam Ibnu Ruslan. Jadi ada sekitar 1008 bait syair tentang fikih. Di situ disebutkan ya bab yang pertama, fa'alimun bi ihlam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang mengetahui, orang yang berilmu, orang yang mengetahui ilmu, tapi dia melanggar daripada apa yang dia tidak ketahuinya, yang dia ketahui tadi, dia mu'adzab, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menyiksa orang-orang penyembah berhala. Bayangkan, penyembah berhala itu syirik loh ya. Syirik, orang yang menyekutukan Allah. Tidak ada dosa besar yang lebih besar daripada orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang
punya ilmunya, tapi dia tidak amalkan. Maknanya dia punya ilmu, tapi tetap saja dia amalkan. Ya, tetap saja dia lakukan. Dia tahu bahwasannya narkoba itu haram, tetap saja dia pakai narkoba. Ya, dia tahu bahwasannya menyentuh orang yang bukan mahram itu haram, tetap saja dia menyentuh. Ini orang yang seperti ini, dia akan disiksa sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala. Mu'adzab min qabli ubadil wathan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, berat memang ini. Ya, kita orang yang berilmu seperti ini, kita yang tahu hukum-hukum ini berat. Jangan dikira orang yang tahu hukum ini itu enak hidupnya ini. Kata siapa? Berat hidupnya. Dia semakin terkekang. Dia semakin, nah ini memang gunanya seperti itu. Bukan berarti rugi orang yang tahu ilmu, enggak. Malah enak. Enaknya apa? Dia semakin berhati-hati di dalam menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman memang beratnya berat. Ya, cuman itulah yang akan menjadi kenikmatan nantinya. Kenikmatannya di mana? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Dibalas surga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang yang berusaha menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu caranya tawadhu orang yang bodoh. Wa ma adri bima yukhtam li wa bima yukhtam lahu. Dan juga bagaimana caranya tawadhu sama orang yang bodoh, kita nggak tahu. Bagaimana nanti akhir daripada kehidupan, dia yang lebih baik atau saya yang lebih baik. Bisa jadi orang yang bodoh ini karena dia bermaksiat karena kebodohannya, dosanya sedikit, sedangkan dia bisa jadi matinya husnul khotimah. Sedangkan saya banyak melakukan kemaksiatan karena saya tahu, bisa jadi nanti saya matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Itu cara-cara agar kita menundukkan diri kita, menundukkan hati kita biar kita tidak sombong dengan orang yang bodoh. Nah, hakata. Ya. Wa in kana kafiran. Ini kalau kita menghadapi orang yang kafir. Gimana caranya kita tawadhu, rendah hati kepada orang yang kafir. Ini biasanya rentan seperti ini. Kita lihat orang kafir, ini orang kafir ini pasti neraka dia ini. Dia nggak beriman sama Allah Subhanahu wa taala. La, nggak boleh seperti itu. Bagaimana caranya kita tawadhu sama orang kafir ini? La adri asa yuslima wa yukhtam lahu bi khairil amal. Bisa jadi dia nanti masuk Islam. Siapa yang tahu? Ya, tiba-tiba nanti main sepak bola yang kita rasa dia orang kafir pasti dia masuk neraka, bisa jadi dia masuk Islam. Ya, Yuslim, dia masuk Islam. Ya, kemudian yukhtam lahu bi khairil amal, dan dia nanti diakhirkan akhir hayatnya dengan amal yang baik. Dengan khatimatul amal, dengan amal yang baik. Ya, bisa jadi dia nanti sama hududnya dia kafir, seminggu sebelum dia meninggal, kemudian dia masuk Islam, Masya Allah ibadahnya baik. Biasanya orang yang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam itu ibadahnya Masya Allah loh dibanding kita. Ya, karena dia baru belajar sholat, Masya Allah semangat dia sholat. Ya, sholat lima waktunya di awal waktu. Bahkan dia melakukan amal sunnah. Ya, Masya Allah, zikirnya Masya Allah. Biasanya orang mu'allaf begitu, semakin semangat. Dosanya nggak ada lagi, bersih. Kayak min waladatu ummuh. Bagaimana disebutkan dalam hadis, orang yang baru masuk Islam itu kayak dosanya bersih sebagaimana bayi yang baru lahir. Bersih. Ya nggak kayak kita gini. Kita ini udah karatan, nggak cuma kotor, karatan segala sudah. Karatan yang sudah berpuluh-puluh tahun kita ini. Ya, tapi orang yang baru masuk Islam bersih sekali. Nah, bisa jadi dia nanti akhir hayatnya dia husnul khatimah. Kita nggak ada jaminan. Nah, jadi nggak ada celah sedikit pun untuk kita sombong kepada siapapun. Anak kecil nggak ada. Orang besar nggak ada, orang yang pintar nggak ada, orang yang bodoh nggak ada, orang kafir pun nggak ada celah sedikit pun untuk kita sombong kepada mereka, sedikit pun. Apalagi ya hewan, kita mau sombong sama hewan itu dia nggak punya akal. Ya, kalau misalkan dia mau apapun, mohon maaf, kalau misalkan dia berzina pun, ya, misalkan dia berzina dengan ibunya sendiri pun, dia nggak punya akal. Apa yang mau disalahkan dengan hewan? Ya. Wah, hewan ini kurang ajar kamu ini, durhaka kamu menzinahi ibu kamu sendiri. Wong enggak punya akal. Wong dia juga enggak bisa belajar ilmu. Apa yang mau dia pelajari? Ya, kalau nanti dia kalau hewan ini enggak ada neraka, enggak ada surga. Disebutkan kalau hewan itu dia nanti akan kumpul di antara neraka dan surga. Jadi enggak ada hewan yang masuk surga, enggak ada hewan yang masuk neraka. Kecuali ada memang hewan-hewan yang masuk surga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Anjingnya Ashabul Kahfi yang namanya Kitmir. Atau baca dalam suratul Kahfi, ada salah satu yang disebutkan kalbun, hewan, anjing. Anjing ini selama 309 tahun menjaga Ashabul Kahfi di depan. Ya, di depannya disebut namanya Kitmir. Makanya ada beberapa orang di rumah-rumah itu nulis nama-nama Ashabul Kahfi, dan juga di depannya ada di tengahnya tulisannya Kitmir. Kitmir itu biasanya dibuat nama jimat, sebagai jimat biasanya. Kitmir.
Ya, nama anjing. Itu yang masuk surga. Ada beberapa, nggak semuanya. Ya, nggak semuanya. Ada beberapa hewan-hewan lagi yang dicap masuk surga, nanti dimasuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi rata-rata hewan-hewan itu nanti dia akan ada di antara neraka dan surga. Kenapa ya? Nggak ada apa-apa. Wong dia nggak ada kewajiban apa-apa. Nggak ada kewajiban untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakadha. Ya. Nah, itu orang-orang yang kafir itu tadi bisa jadi dia akhir hayatnya dia husnul khotimah, nggak ada dosa, sedangkan kita masih berdosa ketika kita mati. Ya, wa amma ana wal iyadu billah fa asa yudhillani Allah taala fa akfur fa yuhtama li bi syarril amal. Dan adapun saya, kata Imam Al-Ghazali di sini sebutkan, ini buat tawaduknya diri kita sendiri ya. Dan adapun saya ini, saya ini wal ayyadzubillah, semoga Allah melindungi kita. Fa asayudhillani Allah taala, semoga bisa jadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan saya sehingga saya kufur, sehingga saya nanti akan akhir hayat saya dalam keadaan saya melakukan amal yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Fa yakunu huwa awadan minal muqarrabin wa akunu minal mub'adin. Bisa jadi orang yang kafir yang selama hidupnya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan saya menjadi hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya tidak ada celah apapun untuk kita sombong kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita lihat ya orang-orang soleh bagaimana mereka tawadhu. Ya, bagaimana mereka tawadhu kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini di zaman beliau menjadi Amirul Mukminin, di zaman beliau menjadi pemimpin umat Islam. Amirul Mukminin ini berarti dia menjadi pemimpin seluruh Islam di seluruh dunia ya. Jadi Amirul Mukminin ini bukan hanya sekedar di Makkah dan Madinah saja, tapi seluruh dunia. Khalifah. Jadi istilahnya presiden dunia. Presiden dunia yang memimpin orang-orang Islam, bahkan orang-orang kafir pun. Nah, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab dengan dengan karakter beliau yang terkenal keras, akan tetapi beliau itu adalah sebenarnya orang yang lembut. Ya, ada satu kisah, beliau ini pernah datang satu utusan, ya, ada satu orang yang diperintah oleh Sayyidina Umar bin Khattab melakukan satu hal. Yang mana satu orang ini itu sam'an wa ta'atan, manut atau taat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, dengan ketaatan, dengan ketaatan yang dilakukan oleh yang diperintah tadi oleh suruhannya Sayyidina Umar bin Khattab, ketika dia pergi, ada di dalam perasaannya Sayyidina Umar bin Khattab ini dia merasa sombong. Dia merasa bahwasannya dia itu dihormati sama orang. Secuil pun itu ada dalam hatinya Sayyidina Umar bin Khattab ketika ada orang yang taat dengan perintahnya. Saat itu pula Sayyidina Umar bin Khattab ingin menghancurkan perasaannya itu, ya, dan ingin menundukkan nafsunya. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab ketika malam hari? Sayyidina Umar bin Khattab itu melihat ada di depannya salah satu rumah wanita Ansor. Rumah Ansor itu ada satu wadah air. Biasanya orang wanita itu ada wadah air di depan rumahnya itu biasanya diisi air untuk kebutuhannya sehari-hari. Tapi saat itu di depan rumahnya itu ada wadah yang kosong, nggak ada air. Maka sama Sayyidina Umar bin Khattab itu wadah air itu bejana yang cukup besar itu diambil sama Sayyidina Umar bin Khattab, diisi air, ya, kemudian diangkat lagi sama Sayyidina Umar bin Khattab, dipanggul. Sampai ada satu sahabat yang malam-malam itu melihat Sayyidina Umar bin Khattab lagi manggul bejana air, padahal ini presiden dunia. Ya, dikatakan, "Ya Allah, ya Amirul Mukminin, ini sebenarnya nggak pantas engkau melakukan ini. Kenapa engkau tidak memerintahkan orang-orang lain saja untuk ini?" Ya, apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau mengatakan bahwasanya aku ingin menghancurkan nafsuku, aku ingin menghancurkan perasaanku karena aku sombong. Ya, akhirnya beliau mengangkat bejana air untuk disediakan kepada kaum muslimin. Kaum wanita Ansor saat itu. Juga pernah terjadi kepada Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Sayyidina Hasan waktu itu melewati ada gerombolan orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang sukanya minta-minta. Ya, ada orang miskin yang sukanya minta-minta. Ya, saat itu mereka lagi makan siang, lagi makan-makan mereka. Ya, lagi makan-makan. Kemudian Sayyidina Hasan bin Ali ini lagi jalan pakai keledai. Jalan pakai keledai. Kemudian ketika tengah-tengah jalan melewati mereka, orang-orang miskin ini bilang, "Wahai Imam Hasan, assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ya, Imam Hasan ngasih salam duluan. Ya, karena disebutkan man bada abis salam, barang siapa orang yang memulai salam, amina minal kibir, dia akan aman dari sifat sombong. Jadi kalau kita ketemu orang, kita dahulu yang kasih salam. Jangan nunggu dia salam duluan. Saya gengsi kalau saya salam duluan.
Ya, emang saya ini siapa? Gitu. Ya jangan. Kalau bisa kita yang kasih salam duluan kepada orang tersebut. Ini kita agar teraman dari sifat kibir. Biasanya orang yang nggak mau mulai salam itu orang yang sombong. Ini Sayyidina Hasan bin Ali ketika ketemu dengan orang-orang miskin, ya gerombolan orang miskin, salam duluan Sayyidina Hasan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halumma, katanya orang-orang miskin, ayo Imam Hasan kita makan-makan. Padahal makannya orang miskin itu kotor sekali sudah sama orang-orang miskin itu ya, sederhana sekali dan kotor. Ya, tapi dilakukan Sayyidina Hasan bin Ali, beliau turun daripada keledainya, ikut gabung sama orang-orang miskin, makan sama mereka. Ya, makan sama mereka. Sudah selesai, kenyang, sudah selesai semua, selesai ngobrol-ngobrol, baru Sayyidina Hasan bin Ali pamit, naik keledainya lagi, berangkat lagi. Ya, orang-orang tawadhu. Sebagaimana saya kisahkan kemarin, Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, beliau selama 40 tahun tidur di tempat sampah. Sampai Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus ini, beliau itu suka untuk naruh tanah di atas kepalanya. Ya, untuk apa? Tawadu'an ilallah subhanahu wa ta'ala. Tawadhu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa apa? Bahwasannya dirinya ini terbuat dari tanah. Nggak ada yang disombongkan dari manusia. Manusia ini terbuat dari tanah. Ya, jadi sama Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus taruh tanah di atas kepalanya, biar tidak ada perasaan sombong pun kepada siapa. Sehingga beliau dijuluki sebagai Sultanul Malak, raja daripada segala alam. Nah, kata sukses kunci kesuksesan seseorang ini jika dia tawadhu, jika dia rendah hati. Begitu juga Badar, di perang Badar. Perang Badar itu kenapa Allah menangkan kok perang Badar daripada orang-orang muslimin? Kemarin 17 Ramadan ya kejadiannya ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Ashabul Badar. Ya, Ashabul Badar ini kenapa mereka dimenangkan? Ada dalam laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kalian di dalam peperangan Badar wa antum adillah, dan kalian dalam keadaan hina. Karena dalam perang Badar, Rasulullah dan para sahabat itu merasa mereka itu lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa mereka itu ya tidak akan menang kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab itu saja Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan mereka, sehingga Allah memerintahkan beberapa malaikat untuk menolong mereka. Sampai malaikat Jibril pun ikut turun untuk ikut perang Badar memenangi kaum muslimin. Karena apa? Dasarnya karena mereka merasa lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini harus merasa lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Habib Saleh bin Abdullah Syatiri mengatakan di dalam sholat itu termasuk gerakan yang paling afdal itu adalah sujud. Kenapa kok sujud menjadi gerakan yang paling afdal? Karena sujud itu adalah menjadi satu gerakan kita betul-betul merendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepala kita letakkan di bawah, sedangkan kita betul-betul mengharap kepada Allah yang Maha Tinggi. Ya. Habib Salim Asy-Syatiri mengatakan sujud adalah menjadi gerakan yang paling afdal. Karena apa? Di situ titik kita merasa lemah, merasa rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau kita minta doa sama Allah Subhanahu wa taala, kita harus merasa lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan merasa kita ini sombong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya minta karuniamu ya Allah. Saya minta rezeki darimu ya Allah. Tapi kalau engkau nggak mau ngasih juga nggak apa-apa ya Allah. Ini sombongnya seperti ini nih. Kacau ini. Sama Allah Subhanahu wa taala aja songong dia. Sama Allah Subhanahu wa taala aja dia sombongnya luar biasa. Nggak boleh yang seperti ini. Ya, sama Allah Subhanahu wa taala begitu. Mungkin masuk akal kalau kita sama manusia. Saya minta uangnya. Tapi kalau kamu nggak kasih juga nggak apa-apa. Gengsi. Masih masuk akal kalau sama manusia. Tapi kalau sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ngasih ini. Tapi kalau engkau nggak ngasih juga nggak apa-apa ya Allah. Ya, nggak apa-apa, santai aja sudah. Ini kacau yang seperti ini, nggak boleh. Nah, jadi intinya adalah cara merentuhkan rasa-rasa sombong tadi itu bagaimana dengan seperti itu. Nah, cuman ini yang terpenting. Titik terpenting dari semua yang kita pelajari tentang hasad, tentang iri, tentang sombong, tentang riya, tentang ujub dan sebagainya ini semuanya yang dikasih tahu semuanya. Bagaimana ciri-cirinya orang yang iri, bagaimana ciri-cirinya orang yang sombong, bagaimana ciri-cirinya orang yang ujub dan sebagainya. Ini semuanya kegunaannya adalah untuk introspeksi diri, untuk muhasabatun nafas. Jadi semua yang kita ketahui tentang ciri-ciri penyakit-penyakit hati tadi itu tidak boleh kita gunakan untuk menilai orang lain. Ini saya habis belajar ilmu tasawuf ini, ya. Saya habis belajar ilmu Bidayatul Hidayah ini. Sekarang saya mau cek. Waktu saya dengar Bidayatul Hidayah itu ciri-ciri orang iri itu seperti ini. Ciri-cirinya orang sombong itu seperti ini. Saya lihat sama orang semuanya. Ini kalau saya lihat di Bidayatul Hidayah ini kayaknya orang sombong ini. Saya lihat ada ciri-cirinya ini. Nggak boleh. Kita tahu ciri-cirinya seperti ini untuk apa? Untuk kita semua tumpahkan dalam hati kita. Kita cek hati kita. Ya. Jangan sampai kita melihat orang lain. Kita cek buat orang lain. Enggak.
Itu semuanya buat ngecek diri sendiri. Itu semuanya buat untuk apa? Untuk mengoreksi diri sendiri. Nggak ada celah untuk mengoreksi orang lain. No, nggak boleh. Akhirnya kalau kita mengoreksi orang lain dengan ciri-ciri yang tadi, kacau sudah. Akhirnya kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ini orang sombong ternyata ini. Ya. Nah ini orang iri ternyata ini. Ini orang riya ini. Nggak boleh. Ya. Bagaimana caranya untuk orang yang seperti itu? Kita harus husnudzon. Apa kuncinya yang kita harus pegang ini di kehidupan kita, di dalam bermuamalah, di dalam bergaul kepada orang? Apa kunci yang harus kita pegang? Husnudzon, positive thinking. Harus terus berprasangka baik kepada orang. Ya, ada orang yang gelagat-gelagatnya seperti pamer. Insya Allah dia nggak pamer. Ada gelagat-gelagatnya orang itu sombong. Insya Allah dia nggak sombong. Ada gelagat-gelagatnya dia ujub, bangga diri. Insya Allah dia nggak ujub. Ada gelagat-gelagatnya dia itu iri. Insya Allah dia nggak iri. Itu kunci kebahagiaan hidup. Nggak perlu ngurusin orang. Urusin diri sendiri. Kayak diri-dirinya udah paling bener aja. Kayak diri-dirinya udah dapat kenikmatan surga. Coba kita lihat al-mubasysyaruna bil jannah, para sahabat Nabi yang mendapatkan kabar surga. Apa kira-kira mereka lalai? Apa kira-kira mereka akan seenaknya melakukan kemaksiatan? Tidak. Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau mendapatkan jaminan surga ya dari Allah Subhanahu wa taala, udah dapat kabar surga sudah, istilahnya dapat tiket VIP sudah, fee-nya ada 100 sudah, IP. Ya, ibaratnya sudah nggak ada celah lagi Sayyidina Umar bin Khattab untuk masuk neraka. Sudah pasti masuk surga. Tapi apa yang menjadi perasaannya Sayyidina Umar bin Khattab? Ya, saat waktu itu Sayyidina Ibrahim, putranya Rasulullah SAW meninggal, ya, di belakangnya Rasulullah ini ada Sayyidina Umar bin Khattab. Sedang nangisnya kayak anak kecil sudah, nangis luar biasa. Sampai Rasulullah SAW menoleh kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Umar, apa yang kau membuat kau nangis? Ya Rasulullah, ini Ibrahim anak engkau, dia mati sebelum balik, dia meninggal sebelum balik, dan dia pasti akan dapat jaminan surga karena dia sebelum balik sudah meninggal, ya karena dia nggak punya dosa. Sedangkan Umar, wahai Rasulullah, Umar ini punya amal apa ya Rasulullah? Umar ini punya dosa yang sangat banyak ya Rasulullah. Ini padahal Sayyidina Umar bin Khattab sudah dapat jaminan surga. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatul Rasulillah, manusia paling afdal setelah Rasulullah. Apa yang beliau lakukan? Setiap malam beliau nangis, sampai nangisnya beliau itu sampai keluar, sampai puluhan meter dari luar rumahnya kedengeran. Sampai orang-orang itu udah nggak heran lagi. Semasa Abu Bakar ini selalu nangis tiap malam. Ketika ditanya, ya aku menangis ya karena aku tidak tahu bahwasanya aku nanti mati dalam keadaan husnul khotimah atau usul khotimah. Ini yang menjadi perasaan orang. Orang itu semakin dekat dengan Allah, semakin takut akan akan semakin takut untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ya menjadi satu barometer ya, menjadi satu patokan. Kita yang masih belum terlalu khawatir kita ini mati husnul khotimah, su'ul khotimah, berarti kita belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat dengan Allah, semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kita ini akan masuk surga atau neraka. Ya, kalau kita ini masih belum khawatir seperti itu, patokan dalam diri kita sendiri, kita belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dengan bulan Ramadan seperti ini, ayo, ini insya Allah nanti habis maghrib kita sudah masuk Asyrul Awakhir. Kita sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ayo kita manfaatkan. Ya, kalau bisa kita buang semua hal-hal yang membuat kita lalai di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nggak ada hal-hal yang melalaikan lagi sudah. Semua kita fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niat untuk merubah diri kita sampai seumur hidup agar kita menjadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa kita di bulan Ramadan ini. Ya, nanti sampai maghrib ini wa ausatuhul maghfirah, ya, hujan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala sudah tutup. Ya, nanti kita akan masuk 10 hari terakhir, ya, kita akan masuk Aidkun minan nar. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu untuk agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala-Nya akan dibebaskan dari api neraka. Ayo, ya, kita berharap di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan kita dari api neraka. Semoga semuanya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.